Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurlas. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pecahan aljabar. Di bagian yang kedua ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan dari pecahan aljabar. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Legurlas, tombol sebelah kanan bawah. Dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link kumpulan video-video tentang pecahan aljabar. Sehingga teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai video yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurlas. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurlas. Selamat bergabung. Kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Pada video kali ini kakak akan fokus pada penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar yang belum melibatkan pemfaktoran. Nanti di video berikutnya kita akan belajar yang melibatkan pemfaktoran. Tentunya ada perbedaan. Pecahan aljabar juga bisa dijumlahkan dikurangkan sama seperti pecahan biasa, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini kakak punya contoh, kakak punya setengah ditambah sepertiga. Pasti kita akan menyamakan penyebut menjadi per 6. Kemudian setelah menyamakan penyebut, kita baru lihat nih, 2 supaya jadi 6 itu kita kalikan dengan 3. Artinya 1 ini juga perlu kita kalikan dengan 3 menjadi 3. Kemudian kita lihat juga nih si 3 supaya jadi 6 itu kita kalikan 2. Maka si satunya itu juga menjadi 2 karena dikalikan 2. Sehingga kita punya hasil akhirnya adalah 5 per 6. Nah, pecahan aljabar ini juga sama. Kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana menyamakan penyebutnya terlebih dahulu? Kita melihat atau mencari KPK. Jadi kita cari nih KPK-nya ya. Atau mudahnya begini. 3 dan 4 KPK-nya berapa? Kalau angka biasanya lebih mudah ya karena kita sudah tahu nih ini 12. Ya. Kemudian kalau untuk variabelnya, teman-teman bisa ambil variabel, semua variabel dengan pangkat tertinggi. Maka kakak punya A pangkat 2, B pangkat 2. Di sini kakak punya A pangkat 2, B pangkat 2. Kemudian baru kita akan meneliti ya, contoh pada di sini berarti kakak mau melihat sekarang dari 3A kuadrat B supaya menjadi 12A kuadrat B kuadrat harus dikalikan berapa? 3-nya harus dikalikan 4. A-nya tidak perlu dikalikan karena sudah sama, sedangkan B-nya harus dikalikan B. Maka kakak akan punya di sini adalah 2B, kakak harus kalikan dengan 4B gitu ya. Karena bagian bawah dikalikan 4B, bagian atas juga harus dikalikan 4B. Kita lihat untuk yang sebelah kanan ya, di sini dari sini ke sini itu kita dikalikan dengan 3A. Ya karena B-nya sudah pangkat 2, tidak perlu dikalikan lagi, maka ini juga dikalikan dengan 3A. Jadi harus sama. Sehingga kakak di sini mempunyai hasil 8B kuadrat. Karena sudah sama penyebutnya kakak boleh jadikan 1. 12A kuadrat B kuadrat dikurang 9A kuadrat. Ya. Hasilnya hanya bentuk seperti ini. Kalau nanti memang bisa difaktorkan untuk disederhanakan boleh. Tetapi biasa sih agak jarang untuk difaktorkan. Kita akan coba contoh-contoh soalnya. Kita akan coba dari contoh yang mudah dulu. Di sini kakak punya beberapa pecahan aljabar, tetapi penyebutnya sudah sama nih, sama-sama 2P semua. Kalau penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita jadikan 1, maka kakak punya 1 tambah 2 dikurang 4, sehingga di sini kakak punya min 1 per 2P. Karena 1 tambah 2, 3 dikurang 4 adalah min 1. Yang ini juga sudah sama, kakak punya 5A, berarti di sini kakak punya A min 2B. Ini kenapa kakak kurungin kak? Nah biasanya kalau bentuknya seperti ini kakak akan kurungi. Kenapa? Karena kakak menghindari kesalahan ketika berurusan dengan si negatifnya. Maka di sini kakak punya A min 2B plus 5A min 3B. Nah lihat di sini ya. Ini kalau kita nggak pakai kurung kita akan tulisnya min A plus 10B. Ya, padahal seharusnya min A min 10B.
Ya, jadi beda ya, hasilnya nanti akan beda. Dibagi dengan 5A, maka setiap yang A boleh kita jumlahkan. A ditambah 5A dikurang A, maka kakak punya 5A. Minus 2B dikurang 3B dikurang 10B. Maka kakak punya min 15B dibagi 5A. Nah, kalau kita lihat di sini bisa disederhanakan nih. Disederhanakan apa, Kak? Kakak bisa memfaktorkan yang atas menjadi 5 dikalikan A min 3B. Dibagi 5 dikalikan A, maka 5-nya bisa disederhanakan menjadi 1, sehingga kakak punya di sini A min 3B dibagi A. Ya, cukup mudah ya. Jadi kalau misalkan di bawahnya ini sudah sama, penyebutnya gampang. Sekarang kita coba yang nomor 2. Penyebutnya sekarang berbeda-beda tapi masih cukup sederhana. Kita melihat yang pertama, kakak punya A, AB, dan B. Ini berarti huruf semua ya. Berarti penyebutnya disamakan menjadi kita ambil setiap huruf pangkat tertinggi. Berarti AB. Dikurang, di sini kakak punya AB, ditambah di sini kakak punya AB. Kemudian kita cek masing-masing ya. A supaya jadi AB itu dikalikan B. Ya, kemudian kita cek lagi nih. AB supaya jadi AB dikalikan, nggak dikalikan apa-apa ya, berarti nggak usah. B supaya jadi AB itu dikalikan A. Ya, nanti tinggal kita tulis ulang nih angkanya 1, 2, 3. Sehingga kakak punya di sini boleh disatukan jadi AB, berarti B dikurang 2 ditambah 3A. Ini masih gampang ya. Kita coba lagi yang di sini ya. Nah, ini kita mau samakan penyebutnya. Kita cek angkanya. Angkanya berarti menjadi 6 ya, karena KPK dari 2, 3 dan 6 adalah 6. Kita lihat hurufnya, ada A dan B. Kita ambil semua pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi 1, berarti 6AB. Ditambah, berarti ini 1 dikalikan sesuatu. 2 dikalikan sesuatu, kita punya 6AB. Dikurang 1 dikalikan sesuatu, 6AB. Kita cek satu-satu sekarang. Ya, maka di sini dari 2A supaya jadi 6AB itu dikalikan 3B. Ya. 2-nya dikalikan 3, A-nya sudah ada, dikalikan B, maka ini juga dikali 3B. Kita lihat 3B-nya supaya jadi 6AB, maka dikali 2A, maka ini dikali 2A. Kemudian kita lihat terakhir si 6-nya, supaya jadi 6AB, maka dikalikan dengan AB, sehingga ini juga dikalikan AB. Sehingga kakak punya di sini hasil akhirnya, itu kakak samakan penyebut 6AB. Di sini kita punya 3B ditambah 4A dikurang AB. Ya, ini jawabannya. Oh ya, mungkin sedikit dirapikan. Kita jadi punya 3A plus B min 2 dibagi AB. Boleh juga. Ini kalau dirapikan menjadi 4A min AB plus 3B per 6AB ya. Jadi jangan bingung, mungkin nanti pada pilihan ganda bentuknya sedikit-sedikit berbeda. Nggak apa-apa, tinggal teman-teman rapikan aljabarnya. Sekarang kita coba yang ini. Nah, yang di sini sekarang ada pangkat-pangkatnya ya. Berarti kakak samakan penyebut dulu nih. Ini berarti 5 nanti dikalikan sesuatu ya, ditambah 1 dikalikan sesuatu, dikurang 2 dikalikan sesuatu. Kita lihat angkanya 2 dan 3 maka menjadi 6. Kita lihat hurufnya ada A semua. Tapi kita panggil atau kita ambil A paling tinggi, berarti A pangkat 3. Maka penyebutnya akan menjadi 6A pangkat 3. Kemudian kita cek masing-masing. Dari A supaya jadi 6A pangkat 3 berarti dikalikan 6A kuadrat. Nah, berarti ini dikali 6A kuadrat gitu ya. Jadi bawahnya dikalikan apa, di atas juga harus sama. Ini supaya jadi sini maka dikalikan 3A, maka kakak punya di sini 3A. Kemudian kakak punya di sini ya, dikalikan ke sini berarti menjadi dikalikan 2 nih. Berarti ini cuma dikalikan 2. Sehingga jawabannya kita akan punya 30A kuadrat ditambah 3A dikurang 4 dibagi dengan di sini berarti kakak punya 6A pangkat 3. Sampai sini udah cukup, kakak tidak ngecek apakah yang atas bisa difaktorkan atau tidak. Rasanya sih harusnya mungkin bisa, tetapi kalau difaktorkan pun tidak bisa disederhanakan dengan si 6A pangkat 3-nya ya. Biarkan saja, sekarang kita coba yang nomor 4. Sekarang variabel banyak, ada angkanya juga banyak. Maka kita samakan penyebut ya. Angkanya dulu nih,
3 dan 6, berarti menjadi 6. Variabelnya ada A dan B, kita ambil semua pangkat paling tinggi. Pangkat paling tinggi A pangkat 2, B pangkat 2. Berarti semuanya menjadi 6 A pangkat 2, B pangkat 2. Ya, kita punya 6 A pangkat 2, B pangkat 2. Kakak tulis dulu setiap angka yang di depan sini. Ya, nah sekarang baru kita cek masing-masing. Maka ini supaya jadi ke sini, itu berarti dikalikan 3-nya dikalikan 2. B pangkat 2 nggak perlu dikalikan lagi, tetapi A-nya perlu dikalikan A, maka kakak punya di sini 2A. Kemudian kita punya ini, supaya jadi ke sini, maka cukup dikalikan dengan B. Kenapa? Karena 6A kuadrat itu udah sama, cuma dikalikan B. Ya, jadi kita cek seperti itu. Nah, kemudian ini supaya ke sini, maka ini kita kalikan dengan 6AB, maka kakak punya 3 dikalikan 6AB. Sehingga kakak punya jawaban akhirnya 6A ditambah 4B dikurang 18AB dibagi 6A kuadrat B kuadrat. Ya, cukup gampang ya. Kita coba lagi yang nomor 5. Wah, semakin banyak nih. Semakin sulit nggak Kak? Enggak sebetulnya ya. Jadi kita cukup sekali lagi kita cari KPK-nya dulu. Ini 3, 4, dan 6. KPK-nya adalah 12 ya. Kemudian ada A, B, dan C. Berarti semuanya kita mau ambil nih. Tetapi kita lihat pangkat. Pangkat paling tinggi A itu pangkat 3. B itu pangkat paling tingginya pangkat 3. C itu pangkat paling tingginya pangkat 3. Maka semuanya akan menjadi seperti ini ya. Ini dikurang 3B dikalikan nanti kita cari dikali berapa. 4A pangkat 3. Bukan ya. Kita pakai 12. A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3. Ditambah 4C dikalikan sesuatu, 12A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3. Maka kita cek satu persatu. Untuk ini, supaya jadi ke sini, kita cek ya. 3-nya berarti dikalikan dengan 4. A kuadrat supaya jadi A pangkat 3 dikalikan A, B-nya dikalikan B pangkat 2. Oh, berarti kakak punya 4AB kuadrat. Ya, kita coba cek lagi untuk yang ini. Supaya bisa jadi ini berarti dikalikan dengan 3. A pangkat 3 sudah tepat. B pangkat 1, C pangkat 2. Berarti dikali dengan 3BC kuadrat. Kita cek satu lagi yaitu yang ini. Ya, maka ini dikalikan 2. A pangkat 2C ya. 2 dikali A pangkat 2C. Jadi kita cek satu-satu. Kalau sudah, baru kita bisa ini berarti menjadi 8A kuadrat B kuadrat dikurang 9B kuadrat C kuadrat ditambah 8 ya, karena 4 kali 2 A kuadrat C kuadrat dibagi dengan 12A pangkat 3 B pangkat 3 C pangkat 3 ya. Oh ya, ini kalau kita lihat Kak, boleh nggak sih kalau aku sederhanakan terlebih dahulu? Boleh sekali kalau teman-teman mau sederhanakan terlebih dahulu. Contoh misalkan di sini Kak ini ada A, A-nya boleh dong kita sederhanakan terlebih dahulu. Boleh ya. Kak ini ada B, B-nya boleh dong kita sederhanakan dulu. Ini ada C, C-nya disederhanakan dulu boleh dong. Boleh. Nanti hasilnya kalau kita lihat sih kalau untuk soal yang ini kemungkinan sama. Karena nanti penyebutnya tetap menjadi 12A pangkat 3, B pangkat 3. Jadi walaupun kita coret nanti akan kembali lagi dia ada ya. Nah, kita akan coba satu contoh soal yang terakhir. Di sini kakak punya bentuknya seperti ini. Bawahnya sederhana, tetapi di atasnya agak sedikit berbeda. Ini harus sedikit berhati-hati. Kembali kita akan samakan 3, 2, 3, dan 4, maka menjadi 12. Ada ABC, maka menjadi ABC. Ya, semua diambil. Nah, di sini kakak punya 12 ABC. Ditambah di sini kakak punya 12 ABC ya. Ini kakak punya A min B. Nah, A min B-nya ini kakak tulisnya agak di belakang ya. Ini kakak punya A plus B. Kok dikasih kurung sih Kak? Iya, dikasih kurung supaya tidak salah ya. Kemudian kita baru cek satu persatu. Ini dari 2A supaya jadi ke sini maka dikali 6BC. Maka di sini kakak punya 6BC dikali. Jadi kakak taruh perkalian di depan ya supaya nggak bingung. Kemudian dari 3B ke sini berarti kakak punya 4AC. Berarti di sini kakak punya 4AC. Ya, dikali 4AC dia supaya jadi 12ABC.
Kemudian yang terakhir untuk si 4C-nya supaya jadi 12 ABC berarti kakak kalikan dengan 3AB. 3AB ya. Berarti ini baru kita akan kalikan ke dalam. Ya, kalau teman-teman takut salah boleh pecahannya biasa dulu. Maka di sini kakak punya 6ABC dikurang 6B kuadrat C ya. Ini dibagi 12 ABC dikurang, di sini kakak punya 12 ABC 4A kuadrat C plus 4ABC ya, ditambah 3A kuadrat B min 3ABC dibagi 12 ABC. Maka ini bisa kita samakan menjadi 12 ABC. Ini kakak punya 6 ABC dikurang 6B kuadrat C dikurang 4A kuadrat C dikurang 4 ABC ya, karena ini minusnya buat ini dan buat ini, ditambah 3A kuadrat B dikurang kakak punya di sini 3 ABC. Di sini ada yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu nih si ABC-nya. Ya, 6 dikurang 4 dikurang 3, maka nanti kita akan memiliki nilai plus 1 ABC. Sehingga nanti jawabannya ya kakak akan tulis di sebelah sini, berarti kakak akan punya di sini ABC ya. Kemudian min 4A kuadrat C min 6B kuadrat C plus 3A kuadrat B dibagi dengan 12 ABC ya. Ini adalah jawaban akhirnya. Sekali lagi ini masih bisa dirapikan sesuai dengan kaidah pengurutan aljabar, tapi di sini belum kakak rapikan. Nah, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Lego Rules. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Lego Rules, juga follow Instagramnya Lego Rules. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.